Halo teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur. Kali ini bersama saya Muhammad Fani Rahmawan. Nah, teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai material yang biasa digunakan untuk plafon. Nah, sebelum saya membahas mengenai material itu, mungkin teman-teman banyak yang masih bingung material apa yang akan digunakan pada rumah tinggal teman-teman. Serta mungkin teman-teman juga masih bingung apa sih plafon itu dan apa fungsi dari plafon itu. Nah, saya akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud plafon itu. Plafon itu sendiri merupakan suatu pembatas tinggi ruangan yang dapat diatur sesuai keinginan penghuni rumah dan sesuai dengan fungsi dari ruangan itu sendiri. Nah, fungsi dari plafon itu sendiri bisa mengurangi intensitas suara maupun panas yang timbul dari luar bangunan. Serta plafon itu juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan pipa maupun instalasi listrik agar tidak terlihat dari ruangan itu lebih rapi dan mudah di-maintenance. Nah, sebelum saya membahas mengenai material apa saja sih yang biasa digunakan untuk plafon, alangkah baiknya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Material plafon itu sangat banyak. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai material plafon yang umum digunakan pada bangunan saat ini. Nah, yang pertama itu ada material gypsum board. Material gypsum board ini sangat banyak digunakan pada bangunan rumah tinggal saat ini. Material ini sangat banyak digunakan karena dari segi biaya, material ini cukup terjangkau, mudah dan cepat dalam pemasangannya, serta dapat menggunakan rangka kayu maupun furing. Nah, selain itu, material gypsum board ini cukup rapi saat sudah dipasang maupun di finishing. Hal tersebut dikarenakan di material gypsum board ini antara papan yang digunakan akan bisa di finishing agar sambungan dari papan tersebut bisa tersamarkan, bahkan akan terkesan menyambung menjadi satu kesatuan. Material papan gypsum board ini berukuran lebar 122 cm dan panjang 244 cm. Material gypsum board ini sudah tersedia berbagai merek yang dapat digunakan oleh teman-teman. Kelebihan dari plafon gypsum board ini cukup mudah dan rapi dalam pemasangan. Harga relatif lebih terjangkau. Nah, kelemahan dari material gypsum board ini diantaranya plafon gypsum board ini tidak tahan terhadap air maupun suhu lembab. Selain itu, plafon gypsum board ini juga tidak tahan terhadap benturan keras. Nah, material yang kedua yaitu material GRC board. Material ini memiliki ukuran lebar 122 cm dan panjang 244 cm. Material gypsum board ini terbuat dari campuran bahan glass fiber sehingga tidak mudah getas ataupun patah. Selain itu, pengaplikasian pada material ini cukup beragam bentuk yang dapat disesuaikan dengan keinginan penghuni rumah ataupun desain yang sudah direncanakan. Nah, material GRC board ini lebih cenderung digunakan pada ruangan-ruangan yang memiliki suhu lembab yang cukup tinggi. Antaranya seperti kamar mandi, ruang cuci, dan sebagainya. Material GRC board ini dapat dipasang menggunakan rangka hulu ataupun rangka kayu. Nah, untuk kelebihan dari material GRC board ini sendiri diantaranya tahan terhadap suhu lembab ataupun air, tahan api, mudah dibentuk seperti bentuk lingkaran ataupun lengkung hingga titik lengkung tertentu. Namun material GRC board ini memiliki kelemahan seperti biaya pemasangan yang cukup tinggi serta dianjurkan menggunakan tukang yang sudah ahli pada bidang GRC board ini agar mengurangi resiko kerusakan pada material. Nah, untuk material yang ketiga itu plafon Eternit. Material ini terbuat dari bahan campuran serat asbestosis yang memiliki daya tahan cukup kuat dan memiliki ukuran panjang 100 cm dan lebar 50 cm. Bahan ini memiliki kelebihan cepat dan mudah dalam pemasangan, lebih tahan terhadap air dan api. Namun kelemahan dari material ini mudah rapuh dan retak.
Selain itu, kelemahan dari material ini terdapat pada rangka. Rangka yang digunakan pada material ini harus menyesuaikan dengan ukuran bahan dari Eternit ini sendiri. Untuk material yang keempat, yaitu plafon PVC. Material ini terbuat dari bahan polivinil klorid, seperti pada bahan dasar pembuatan pipa plastik. Material ini terbuat dengan ukuran lebar 20 cm dengan panjang 3-6 meter, serta memiliki ketebalan 6-8 mm. Material ini cukup memiliki banyak kelebihan, diantaranya tahan terhadap api, tahan terhadap air, tahan terhadap serangan rayap, memiliki bobot yang cukup ringan, serta sudah tersedia berbagai macam motif yang dapat dipilih atau digunakan pada rumah teman-teman sekalian. Dari banyaknya kelebihan tersebut, material ini juga memiliki kelemahan, diantaranya dari segi biaya, material ini tergolong memiliki harga yang cukup relatif lebih tinggi. Selain itu, kelemahan dari material ini tidak dapat dicat ulang kembali, sehingga saat ingin mengganti motif, teman-teman harus mengganti dengan bahan yang baru. Nah, untuk yang kelima, itu terdapat material triplek. Material ini sangat banyak digunakan pada bangunan berkonsep tradisional. Material ini terbuat dari kayu olahan pabrik dengan ukuran 122 cm dikali 244 cm. Material ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya ringan, mudah dan cepat saat pemasangan, harga relatif lebih murah, serta rangka yang dapat digunakan itu lebih fleksibel, seperti kayu, furing, hulu, dan sebagainya. Nah, namun dari kelebihan tersebut ada kelemahan dari material ini, diantaranya material ini tidak tahan terhadap air dan rentan terhadap serangan rayap. Selain itu, material ini tidak tahan lama dan mudah melengkung. Selain itu, sambungan antara papan triplek dapat terlihat dengan jelas. Nah, yang keenam, terdapat plafon akustik. Material ini terbuat dari campuran bahan serat mineral raw wool dengan ukuran 60 x 60 cm dan 60 x 120 cm. Material ini biasanya digunakan pada bangunan yang berbahan dasar kayu ataupun besi. Selain itu, material ini juga dapat meredam suara dari luar maupun dari dalam bangunan ataupun ruangan. Selain itu, material ini juga sering digunakan pada ruangan-ruangan yang membutuhkan ketenangan seperti ruang musik, ruang meeting, dan sebagainya. Kelebihan dari material ini cukup ringan, mudah dan cepat dalam pemasangan, serta dapat meredam suara yang cukup baik. Dari kelebihan itu, material ini juga memiliki banyak kekurangan, diantaranya seperti memiliki harga yang cukup tinggi, tidak tahan terhadap air dan api, serta stok dari material ini cukup terbatas sehingga tidak di semua toko menyediakan bahan dasar plafon akustik ini. Nah, untuk yang ketujuh ada material metal. Material ini terbuat dari metal tipis yang dicetak, diukir, dirapikan, serta difinishing dengan menggunakan cat sesuai dengan keinginan pemilik rumah. Material ini cukup banyak peminatnya dikarenakan material ini cukup awet, tahan api, dan tahan terhadap cuaca. Kelebihan dari material ini sendiri diantaranya keawetan dari bahan metal itu sendiri serta tersedianya banyak macam ukuran serta motif dari metal itu sendiri. Namun untuk kelemahan dari material ini diantaranya pemasangannya cukup lama, biaya untuk memasang plafon dengan material ini cukup mahal, serta material ini harus menyesuaikan dengan ukuran dan bentuk dari rumah itu sendiri. Untuk yang kedelapan ada material kayu. Material ini terbuat dari papan kayu. Tentu saja material ini cukup fleksibel dalam pemilihan ukuran yang dapat digunakan pada plafon. Finishing yang dapat digunakan pada material ini cukup banyak, diantaranya ada finishing cat, finishing HPL, ataupun finishing melamin, yang dapat menimbulkan serat dari kayu itu sendiri. Kelebihan dari material ini diantaranya akan dapat menimbulkan kesan natural dan nyaman. Kekurangan dari material ini diantaranya perawatan dan pemasangan cukup sulit, dikarenakan sifat dari kayu ini mudah lapuk serta tidak tahan terhadap serangan rayap. Selain itu, plafon dengan menggunakan material ini akan lebih tinggi harganya dibandingkan dengan plafon dengan material yang lain. Untuk yang kesembilan, terdapat material bondek.
Material ini berbahan dasar Galvalume, yang pada dasarnya material ini sering digunakan pada rumah berkonsep industrial. Bondek itu sendiri biasa digunakan sebagai papan landasan dari cor beton lantai, dikarenakan sifat dari bondek itu sendiri lebih praktis dalam pemasangan dan lebih awet. Kebanyakan pada rumah konsep industrial tidak menggunakan plafon, sehingga lapisan bawah cor beton ataupun papan dari cor beton tersebut akan dirapikan yang bisa menjadikan sebagai plafon atau pembatas ruang bawah dengan ruang di atasnya. Kelebihan dari material bondek ini diantaranya lebih cepat dalam pemasangan serta untuk harga relatif lebih murah. Selain itu, rangka menggunakan plafon bondek ini cukup fleksibel seperti dapat menggunakan baja ringan ataupun dengan menggunakan besi. Namun kekurangan dari material ini jika material bondek ini sudah menjadi satu kesatuan dengan cor beton lantai. Oleh karena itu, ketinggian dari lantai hingga plafon akan sulit diatur, sehingga harus dipikirkan untuk desainnya secara matang-matang sebelum pembuatan. Yang ke-10 terdapat material conwood. Material ini terbuat dari bahan campuran fiber semen. Material ini cukup banyak tersedia dalam bentuk pilihan, warna, ukuran, serta tekstur. Kegunaan dari material conwood ini sendiri cukup banyak, diantaranya dapat digunakan sebagai lantai, sebagai dinding, ataupun sebagai plafon. Kelebihan dari material ini cukup banyak, diantaranya cukup awet, tahan terhadap rayap, tahan terhadap perubahan cuaca, serta dapat menampilkan kesan elegan seperti kayu. Namun untuk kelemahan dari material ini sendiri itu terdapat dari segi harga. Dari segi harga material ini cukup tinggi dibandingkan dengan material yang lain. Oleh karena itu material ini cukup banyak digunakan hanya sebagai aksen saja. Ke-11 terdapat material bambu. Material ini terbuat dari bahan dasar bambu. Nah, banyak sekali jenis bambu yang terdapat di sekitar kita. Namun, tidak semua jenis bambu itu dapat digunakan sebagai interior ataupun plafon. Oleh karena itu, kita harus memilih jenis bambu yang sesuai dengan desain ataupun teksturnya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk kelebihan dari material ini sendiri, diantaranya cukup mudah untuk didapatkan, cukup mudah dan cepat dalam pengerjaannya, dan cukup murah dibandingkan dengan material yang lain. Namun, kekurangan dari bahan ini diantaranya kita harus memilih dengan cermat jenis bambu yang akan kita gunakan. Selain itu, bambu memerlukan treatment khusus dikarenakan sifat dari bambu itu mudah lapuk dan tidak tahan terhadap serangan hama. Nah, demikian pembahasan kami mengenai jenis material plafon pada rumah tinggal. Semoga pembahasan kami ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memilih jenis material yang akan digunakan. Jika teman-teman ingin berkonsultasi mengenai material plafon ataupun yang lainnya, teman-teman dapat menghubungi studio Rancang Reka Ruang yang linknya akan kami cantumkan di kotak deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, saya Muhammad Fani Rahmawan. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Oke. Wes. Wes. Wes.